Pemerintah baru saja menambah deretan tokoh penerima gelar pahlawan nasional. Sebagian ini mendapat sambutan hangat, namun sebagian lagi menimbulkan kontroversi. Misalnya saja nama Soeharto yang sejak awal muncul terus mendapatkan penolakan. Lantas, dengan pemberian gelar ini, bagaimana citra pemerintah bisa dibaca? Adakah kepentingan tertentu atas gelar-gelar tersebut? Kita akan berdiskusi bersama Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arief Nurul Imam, yang sudah bergabung bersama kami di Tribunnews on Focus hari ini. Halo, apa kabar Bang Arief? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Baik. Oke Bang, ini sebagai pengantar bagaimana kemudian Bang Arief melihat keputusan pemerintah memberikan gelar kepada 10. Ini ada total tokohnya yang diberi gelar adalah 10 begitu untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, terkait pemberian gelar yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran yang dilakukan bersamaan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan tentu menjadi menarik karena ada beberapa tokoh yang dianggap kontroversial tetapi justru menerima gelar pahlawan. Ada 10 nama yang mendapat gelar pahlawan, diantaranya adalah mantan Presiden keempat Gus Dur, mantan Presiden kedua Soeharto, terus Jenderal Sarwo Edi, terus tokoh buruh yang meninggal di zaman Orde Baru, Marsinah, dan sejumlah tokoh lainnya yang tentu ini memantik diskusi dan pro kontra di tengah masyarakat mengingat terutama untuk kasus Presiden kedua Soeharto yang dianggap selama ini memiliki beberapa catatan termasuk kemudian tumbang pada 98. Pemberian gelar pada Presiden Soeharto di sosial media misalnya banyak menuai penolakan dari beberapa kalangan, terutama dari aktivis civil society dan aktor-aktor demokrasi, karena dianggap pelanggar misalnya melakukan tindakan represi pada zaman berkuasa. Terkait apakah kemudian ini menjadi layak atau tidak layak, tentu kita harus melihat definisi pahlawan secara komprehensif. Kalau kita lihat definisi pahlawan, tentu orang-orang yang dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Kalau kemudian ini dianggap berjasa, tentu jasanya harus jelas dan terukur. Tidak kemudian pemberian gelar itu lebih cenderung pertimbangan politis atau balas jasa politik. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Oke, tapi kan tadi ada sejumlah tokoh begitu yang tokoh kontroversi yang kemudian mendapatkan gelar pahlawan ini. Tapi dari sisi Bang Arief sendiri, bagaimana melihat tren di mana tokoh-tokoh yang pernah berkontroversial justru ini diangkat sebagai pahlawan begitu? Iya, pemberian gelar pahlawan oleh pemerintah kepada misalnya tokoh-tokoh kontroversi, tentu ini hanya sekedar legalitas. Tetapi kalau kemudian secara legitimasi apakah diakui masyarakat secara luas atau tidak, ini soal penilaian dari masyarakat. Boleh jadi pemerintah akan memberikan keputusan bahwa seorang tokoh layak mendapat gelar, tetapi di bawah mendapat resistensi atau banyak penolakan, itu artinya tidak memiliki legitimasi. Karena itu bagi saya pemberian gelar pahlawan itu juga harus melihat faktor-faktor yang kemudian apakah keberterimaan di masyarakat bisa diterima secara luas atau kemudian masih banyak sisi-sisi penolakan dari masyarakat. Kalau kemudian masih banyak penolakan dari masyarakat tentu legitimasi sebagai pahlawan nasional itu dipertanyakan oleh publik, termasuk dalam hari ini pengangkatan gelar pahlawan Soeharto tentu banyak dilawan oleh ditolak oleh masyarakat luas. Oke, baik. Banyaknya perlawanan atas gelar yang diberikan kepada Soeharto begitu. Apakah bisa jadi penghargaan ini sendiri dicabut begitu karena banyaknya kontroversi, kritik dari sana dan sini begitu, Bang Arief?
Saya kira kalau untuk dicabut, kecil kemungkinan untuk dicabut, tetapi yang seperti saya sampaikan di depan, legitimasi gelar pahlawan tersebut tidak kuat, mengingat banyak penolakan dari masyarakat terkait pengangkatan gelar pahlawan tersebut. Itu karena dari pihak-pihak penolak gelar pahlawan tersebut menganggap dalam tanda petik Pak Harto memiliki banyak catatan dosa-dosa politik yang dilakukan ketika menjadi presiden di Republik ini. Hmm. Apakah kemudian ini dicopot atau tidak? Secara politik kalkulasinya sangat kecil, mengingat kita tahu hari ini Pak Prabowo merupakan mantan menantu dari Presiden Soeharto. Kedua, memang hari ini terjadi pembalikan arah politik di mana gaya politik Presiden Prabowo Subianto tentu banyak terinspirasi dari kepemimpinan Soeharto. Oke, baik. Berarti bisa jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini juga apa ya, melihat dari apa yang dikerjakan oleh Pak Soeharto ke belakang kemarin begitu, Bang Arief. Saya tidak tahu persis, tetapi bisa jadi terinspirasi mengingat memiliki latar belakang yang sama, sesama dari militer. Kedua, bagaimanapun juga Prabowo Subianto merupakan menantu dari Presiden Soeharto. Kalau kemudian kita lihat dari kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto ini, tentu yang paling bisa dibaca adalah banyak mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh bapaknya, seorang ekonom Prof. Sumitro, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai program dan kebijakan oleh Pak Prabowo sekarang. Oke, Bang Arief, apakah pemberian gelar ini menjadi cara pemerintah untuk membangun citra, kemudian mencari dukungan, atau ini menegaskan arah ideologi tertentu begitu? Bisa dua-duanya, tetapi kemudian kalau kemudian ini membangun citra, tentu citra Prabowo Subianto akan dilihat akan semakin militeristik, dan kemudian orang-orang yang melakukan penolakan terhadap pemberian gelar pada Soeharto tentu akan makin resisten terhadap pemerintah Prabowo hari ini. Kalau kemudian secara ideologi, tentu ini bisa dibaca juga sebagai keberpihakan politik Prabowo Subianto kepada keluarga Soeharto atau keluarga rejim Orde Baru. Oke, ini banyak yang mempertanyakan karena bagaimana Pak Soeharto ini dulunya pernah diturunkan karena isu korupsi, tapi sekarang malah diberikan gelar eh, pahlawan begitu. Apakah ini sesuatu yang baik untuk pemerintah sendiri karena banyaknya kasus yang dialami oleh Soeharto terdahulu begitu? Iya, ini yang menarik begini ya Pak. Di satu sisi Pak Harto diberi gelar pahlawan, tapi di sisi lain ada tokoh yang mati ketika rezim Soeharto berkuasa, yakni tokoh buruh Marsinah. Ini kontradiksi mengingat mereka berhadapan-hadapan ketika Orde Baru. Apakah kemudian Marsinah yang dianggap pembangkang dan kemudian mati itu dianggap pahlawan, atau sebaliknya rezim yang berkuasa justru yang dianggap pahlawan? Ini yang kemudian terjadi kontradiksi dalam pengangkatan gelar pahlawan ini, mengingat ada dua tokoh yang saling berhadapan-hadapan secara ideologis, tetapi secara bersamaan diangkat menjadi pahlawan nasional. Oke, iya ini yang menarik ya Bang ya. Karena satu sisi Pak Soeharto yang dikenal dengan banyaknya masalah, meskipun ada banyak juga jasa-jasa untuk bangsa, tetapi di satu sisi ada juga Marsina yang kemudian mendapatkan gelar yang sama begitu di satu hari penobatan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Oke, ini banyak yang menyebut pemberian gelar ini bukan hanya sekedar penghargaan sejarah, tapi juga memiliki makna politik begitu, Bang Arief. Apakah Iya, ada juga melihat adanya hal ini begitu? iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemberian gelar pada Soeharto tentu ini dalam tanda petik akan memutihkan rezim Orde Baru yang kemudian ditumbangkan dan berganti rezim reformasi. Pemberian gelar ini tentu akan menghilangkan esensi reformasi, mengingat reformasi merupakan kritik terhadap
rezim Orde Baru yang dianggap memiliki banyak cacat dan memiliki banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Mm, 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 mm. Oke, baik. Artinya apa adakah motif yang sedianya bisa Anda baca dengan pemberian gelar ini, Bang? Apakah ini bagian dari rekonsiliasi sejarah atau justru upaya memutihkan masa lalu begitu? Yang saya lihat lebih ke bisa dua-duanya, bisa Hmm. rekonsiliasi sejarah untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di bangsa ini, tetapi memang lebih condong gelar ini untuk dalam tanda petik pemutihan sejarah eh, rezim Orde Baru yang kemudian tumbang dengan lahirnya rezim reformasi. Tentu pemberian gelar ini akan dalam tanda petik mengkoreksi reformasi yang hari ini justru dianggap salah dengan pemberian gelar tersebut. Iya, baik. Berarti bisa jadi tindakan tak baik oleh Soeharto masa lalu ini dihilangkan begitu saja dengan adanya penghargaan ini, Bang. Ya, saya kira kita harus objektif bahwa Pak Harto memiliki banyak prestasi, banyak kontribusi bagi bangsa ini. Tetapi di sisi lain, Pak Harto juga melakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan rakyat kecil, bahkan kerap disebut melakukan cara-cara militeristik sehingga ini bertentangan dengan demokrasi, HAM, dan lainnya dan sebagainya. Dan karena itu saya kira pemberian gelar selanjutnya perlu lebih hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor yang kemudian tidak memberikan atau terjadi resistensi secara masif dan luas. Oke, Bang, ini Soeharto kan adalah tokoh yang punya dua sisi begitu. Yang pertama dianggap berjasa membangun bangsa, tapi juga diingat karena pelanggaran HAM-nya juga. Apa yang sebenarnya ingin dikirimkan oleh rezim Prabowo lewat keputusan ini? Apakah juga akan berdampak ke Pak Prabowo yang selama ini juga digembor-gemborkan menjadi pelanggar HAM begitu? Ya, saya kira ini sebagai bentuk pemutihan politik dari kebijakan Pak Harto yang dianggap menjadi dosa-dosa ketika menjadi presiden. Dengan demikian, dengan pemberian gelar tersebut, maka dosa-dosa politik yang dilakukan Presiden Soeharto terhapus karena dianggap orang yang berjasa bagi Republik ini. Oke. Dari sisi politik kekuasaan, bagaimana kemudian dampaknya bagi pemerintah sendiri atas keputusan pemberian gelar pahlawan ini, Bang Arief? Saya kira bagi pemerintah Prabowo Gibran, pemberian gelar pada Pak Harto di satu sisi bentuk dari apresiasi terhadap dalam tanda petik pada mantan besannya. Di Hmm. sisi lain ini juga akan mengikis kekuatan dukungan politik terutama dari kelompok-kelompok kritis yang selama ini anti Orde Baru. Dan karena itu pemberian gelar ini bisa positif tetapi juga bisa negatif dari sisi sudut pandang kekuasaan hari ini. Oke, sebelum pemberian gelar pahlawan hari ini banyak sekali yang mengkritik Soeharto akan diberikan gelar pahlawan begitu. Dengan pemberian gelar hari ini begitu, apakah pemerintah artinya eh, menunjukkan mereka ini menutup telinga soal ramainya kritik pada pemberian gelar Soeharto, Bang Arief? Ya, terkait pengangkatan gelar pahlawan ini tentu pemerintah mengabaikan aspirasi publik, mengabaikan kritik-kritik publik, dan karena itu seolah menutup telinga. Dan hari ini kita tahu Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, dan karena itu suara-suara publik yang berkembang di masyarakat, penolakan-penolakan dari masyarakat dalam tanda petik dianggap angin lalu saja. Karena itu juga merupakan sebuah pola-pola kepemimpinan yang cenderung mengabaikan aspirasi publik. Oke, ini istana beralasan banyak jasa Soeharto begitu selama menjabat sehingga beliau diberikan jasa pahlawan begitu. Ini mulai dari jasa-jasa yang
disebutkan istana ini mulai dari Soeharto yang mengenai serangan umum 1 Maret, kemudian sejarah Soeharto ikut pertempuran di Ambarawa dan Semarang, hingga mengomandani operasi Mandala perebutan Irian Barat begitu. Bagaimana menurut Bang Arief sendiri mengenai alasan istana memberikan gelar pahlawan terkait jasa-jasa Soeharto yang disebutkan sebelumnya? Saya kira kalau berbicara orang yang berjasa pada Republik ini tentu banyak orang berjasa, tetapi tidak semua orang mendapat gelar pahlawan. Karena itu orang yang berjasa pada Republik ini tentu tidak melulu orang-orang besar. Banyak orang-orang kecil yang kemudian juga berjasa pada Republik ini tetapi tidak mendapat gelar pahlawan. Karena itu apa yang disampaikan dari pihak istana tentu saya kira kita tidak menafikan peran-peran Pak Harto dalam kepemimpinannya, dalam kontribusinya bagi bangsa dan negara ini. Tetapi kalau kemudian alasan karena berjasa kepada bangsa dan negara, saya kira ada banyak orang lainnya yang juga berjasa pada bangsa dan negara yang layak dan pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan. Oke, baik. Jadi kalau Bang Arief menilai ini dari segi jasa begitu, Soeharto sebenarnya cukup layak atau tidak untuk mendapatkan gelar pahlawan? Iya, saya kira ada jasanya, tetapi memang ada catatan-catatan mengenai kebijakan Presiden Soeharto, sehingga Hmm. secara politis ini mendapat penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepakat dengan pemberian gelar Soeharto. Apakah kemudian tidak ada mekanisme pemberian gelar itu diberikan pada orang yang berjasa tetapi tidak memiliki catatan-catatan buruk? Itu tentu menjadi pertanyaan penting dalam pemberian gelar, pemberian penghargaan dan lainnya dan sebagainya. Kalau kemudian ada orang berjasa tetapi kontroversi, alangkah eloknya kalau kemudian itu dibanding dulu atau kemudian tidak usah diberikan gelar. Oke, baik. Kita tahu Bang Arief ini bahwa PDIP ini cukup vokal begitu soal pemberian gelar terutama pada Soeharto. Bahkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga melayangkan protes kerasnya begitu. Dan sepertinya PDIP menjadi fraksi yang paling vokal juga di DPR. Bagaimana melihat suara PDIP menolak keras pemberian gelar ke Soeharto ini? Saya kira sikap PDIP itu menjadi wajar karena PDIP merupakan partai politik yang menjadi lawan dari Orde Baru, dan ketika Orde Baru sempat dalam dikuyok-kuyok dan kemudian eh, akhirnya tumbang juga. Kalau kemudian gelar itu diberikan pada Pak Harto, tentu ini menjustifikasi dari kebijakan-kebijakan Pak Harto. Dan karena itu sikap politik dari PDIP saya kira secara garis ideologi sudah benar dan tepat. Oke, baik. Karena ini menjadi fraksi satu-satunya begitu di antara banyak fraksi yang melakukan protes. Apakah ini juga nanti akan memanas lagi antara PDIP dengan pemerintah begitu, Bang? Saya kira kalau lihat relasi hubungan PDIP dengan pemerintah, dengan Presiden Prabowo Subianto sempat turun naik. Hmm. Belakangan terjadi kerenggangan lagi, tetapi beberapa waktu lalu sempat terjadi bermesraan. Tetapi yang saya yakini relasi Megawati dengan Prabowo Subianto tetap kondusif. Mungkin ada jarak di salah satu isu, tetapi di isu lain saya yakin akan terjadi titik temu. Oke, baik. Bang Arif, sebelum kita akhiri penutup, bagaimana keputusan pemerintah ini akan menjadi titik balik penilaian publik pada pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya begitu? Saya kira pemberian gelar pahlawan ini soal legalitas dari pemerintah yang diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berjasa. Tetapi harus diingat bahwa legalitas itu belum tentu legitimate. Dan karena itu ketika ada tokoh yang mendapat gelar pahlawan tetapi mendapat penolakan dari masyarakat luas, artinya tidak legitimate. Dan karena itu akan berdampak terhadap kepercayaan publik pada pemerintah hari ini.
Baik, terima kasih Bang Arif atas diskusinya hari ini. Kita sama-sama tahu bagaimana kemudian keputusan pemerintah hari ini yang memberikan gelar Ya, kepada sejumlah tokoh, salah satunya juga kepada Soeharto ini memiliki pro kontra begitu. Kita sama-sama nantikan bagaimana kemudian publik merespon lagi keputusan pemerintah ini, apakah akan semakin memanas begitu setelah adanya keputusan ini. Kita nantikan bersama begitu ya Bang Arif. Baik, ya terima Mbak. kasih. Bang Arif, sampai jumpa di Tribunnews on Fokus selanjutnya. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menantikan diskusi saya bersama narasumber lainnya, tentu di Tribunnews on Fokus. Saya Tini Afsin mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.